Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran biologi bersama Pak Hedi Nevosano. Kali ini kita akan membahas tentang protista, yaitu materi terakhir pada semester ganjil di kelas 10. Kompetensi dasarnya adalah menerapkan prinsip klasifikasi untuk menggolongkan protista berdasarkan ciri-ciri umum kelas dan peranannya dalam kehidupan melalui pengamatan secara teliti dan sistematis. Kemudian melakukan investigasi tentang berbagai peran protista dalam kehidupan dan menyajikan hasilnya secara lisan dan tulisan. Protista merupakan salah satu kingdom dalam klasifikasi makhluk hidup yang berada pada domain eukariotik. Jadi makhluk hidup memiliki dua domain, yaitu eukariotik dan prokariotik. Domain prokariotik berisi kingdom eubakteria dan archaeabacteria, sedangkan eukariotik berisi protista, jamur, hewan, dan tumbuhan. Jadi protista berada pada domain eukariotik. Ciri-ciri protista yang pertama adalah tadi sudah disebutkan bahwa dia memiliki sel yang eukariotik, artinya sudah memiliki membran inti dan membran internal lainnya. Kemudian yang kedua, umumnya bersifat mikroskopik, tetapi ada juga yang makroskopik. Kemudian yang ketiga, umumnya bersifat uniseluler atau bersel tunggal, tetapi ada juga yang bersifat multiseluler. Klasifikasi protista adalah berdasarkan kemiripannya dengan makhluk hidup lain seperti jamur, tumbuhan, dan hewan. Maka protista ini dibagi tiga bagian. Yang pertama adalah protista mirip jamur, yang kedua protista mirip tumbuhan, dan yang ketiga adalah protista mirip hewan. Protista mirip jamur dicirikan dengan bentuknya yang menghasilkan filamen atau semacam benang hifa dan menghasilkan spora. Kemudian protista mirip tumbuhan. Kemiripannya dengan tumbuhan adalah kemampuannya untuk berfotosintesis atau dia bersifat autotrof, dan tentunya dia memiliki pigmen untuk fotosintesis tersebut. Kemudian yang ketiga, protista mirip hewan adalah kemiripan dengan hewan adalah ketidakmampuannya untuk menghasilkan makanan sendiri atau yang kita sebut dengan sifat heterotrof, dan dia dapat bergerak atau motil. Mari kita mulai dengan membahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas yaitu protista yang menyerupai jamur. Tentu dia mempunyai ciri khusus. Ciri yang pertama adalah dia tentu memiliki dinding sel. Kemudian yang kedua menghasilkan spora. Kemudian bersifat uniseluler dan heterotrof. Ada yang bersifat saprofit dan ada yang bersifat parasit. Terdiri dari dua filum. Yang pertama adalah Oomycota atau jamur air, dan Myxomycota yaitu jamur. Contoh protista yang menyerupai jamur ini yang pertama untuk Oomycota ada Saprolegnia, yaitu parasit pada tubuh ikan yang seperti pada gambar kita lihat. Kemudian yang kedua masih Oomycota Plasmopora viticola, yaitu parasit pada buah anggur. Kemudian yang ketiga adalah Phytophthora infestans, yaitu parasit pada tanaman kentang dan tomat. Yang berikutnya adalah contoh Myxomycota. Kita ada Pisum polycephalum, yaitu pengurai sampah organik. Kemudian Dictystellum
Dictyostelium discoideum, yaitu pengurai tanah. Yang berikutnya kita akan membahas tentang protista yang menyerupai hewan. Pertama, ciri-cirinya adalah tidak memiliki dinding sel. Kemudian yang kedua, memiliki alat gerak pada umumnya. Kemudian uniseluler dan heterotrof. Protista mirip hewan ini kita sering sebut dengan zooplankton atau juga protozoa. Banyak hidup di perairan darat maupun perairan air tawar maupun perairan air asin ataupun laut. Yang pertama adalah Rhizopoda. Rhizopoda memiliki alat gerak pseudopodia. Apa itu pseudopodia? Adalah kaki semu, kaki yang dibentuk dari sitoplasma yang menjulur untuk digunakan untuk bergerak. Kemudian yang kedua ada flagellata, memiliki alat gerak flagella atau bulu cambuk. Jadi bagian dari tubuhnya, bagian dari ujung selnya itu berupa cambuk, digunakan untuk alat gerak. Ini merupakan filum flagellata. Kemudian yang berikutnya adalah ciliata, yaitu memiliki alat gerak berupa cilia atau yang disebut dengan rambut getar. Jadi di sekitar tubuhnya terdapat rambut-rambut halus untuk bergerak, sehingga dia dapat mendayung tubuhnya untuk bergerak kemana-mana di dalam air biasanya. Kemudian yang terakhir adalah sporozoa. Sporozoa ini tidak memiliki alat gerak. Dia bergerak mengikuti aliran massa. Misalnya aliran darah atau cairan tubuh lainnya. Contoh protista yang menyerupai hewan, di sini ada untuk Rhizopoda kita mengenal salah satu Entamuba histolica, yaitu amuba yang berada di dalam saluran pencernaan yang dapat menyebabkan disentri. Ada juga Entamuba coli yang membantu pembusukan pada sisa-sisa makanan pada usus besar. Kemudian ada juga Entamuba gingivalis yang menyebabkan sakit gigi atau kerusakan pada gigi. Kemudian yang kedua adalah flagellata. Di sini contohnya adalah Trypanosoma gambiensis, yaitu penyebab penyakit tidur yang vektornya adalah lalat CC. Tapi ini hanya ada di Afrika ya. Kebetulan di Indonesia tidak ada. Kemudian ciliata, contohnya adalah Balantidium coli. Ini adalah penyebab disentri juga kalau dia berada di dalam usus besar. Kemudian yang terakhir ada sporozoa, yaitu contohnya adalah Plasmodium vivax, penyebab malaria. Ini adalah Plasmodium yang sedang berada di antara sel darah merah. Contoh yang lain dari protista yang menyerupai hewan ini banyak sekali. Misalnya untuk Rhizopoda ada Amoeba proteus, ada Diplugia, kemudian ada Globigerina. Kemudian untuk ciliata ada Balantidium tadi, kemudian ada Vorticella seperti pada gambar bisa kita lihat, Paramecium dan sebagainya. Kemudian untuk Zooflagellata, di sini ada Trypanosoma gambiensis, contoh yang tadi, kemudian Trichomonas dan Leishmania yang bisa menyebabkan leishmaniasis. Yang berikutnya adalah kita akan membahas tentang protista yang menyerupai tumbuhan. Ciri-cirinya yang pertama adalah memiliki dinding sel, kemudian memiliki pigmen dan bersifat autotrof. Dapat berfotosintesis menghasilkan makanan sendiri. Sering disebut juga dengan phytoplankton atau alga atau ganggang. Ini terdiri dari 6 divisi. Yang pertama adalah Euglenophyta. Euglenophyta merupakan makhluk hidup yang peralihan antara protista mirip tumbuhan dan mirip hewan, karena dia memiliki 2 ciri tersebut. Yang pertama, dia memiliki klorofil, tapi dia juga memiliki flagella untuk bergerak. Jadi dia merupakan
divisi tertentu dalam protista mirip tumbuhan. Kemudian yang kedua ada Chlorophyta, yang disebut dengan alga hijau karena warnanya yang hijau. Dia memiliki pigmen klorofil. Berikutnya ada Chrysophyta yang disebut dengan ganggang atau alga keemasan atau disebut juga ganggang kersik. Memiliki pigmen xanthophyll, biasanya kemudian bercangkang silisium. Yang berikutnya ada Rhodophyta atau alga merah, memiliki pigmen phycoerythrit. Yang berikutnya Pyrophyta atau ganggang api atau alga api. Dia memiliki pigmen karotin atau berwarna oranye, ya. Kemudian yang terakhir ada Phaeophyta, yaitu alga coklat, memiliki pigmen fucoxanthin. Contoh protista yang menyerupai tumbuhan di sini ada 6. Yang pertama untuk Euglenophyta, contohnya adalah Euglena viridis. Peranannya adalah sebagai plankton yang menjadi makanan bagi ikan dan makhluk air lainnya. Kemudian yang kedua Chlorophyta, contohnya ada Chlorella yang bersifat soliter, satu sel, berperan sebagai produsen protein sel tunggal. Kemudian ada Chrysophyta, di sini kita kenal Navicula seperti pada gambar. Biasa digunakan untuk bahan penggosok. Berikutnya ada Pyrophyta, contohnya adalah Goniaulax yang merupakan produsen penghasil toksin. Dia dapat berfotosintesis menghasilkan makanan, tapi dia menghasilkan juga toksin, racun. Kemudian yang berikutnya ada Rhodophyta, misalnya Porphyra sebagai bahan makanan. Kemudian Phaeophyta sargassum juga sama sebagai bahan makanan. Untuk ganggang hijau ataupun alga hijau atau Chlorophyta, mereka bisa dalam bentuk-bentuk yang berbeda. Misalnya Chlorella itu dalam bentuk soliter, jadi satu sel yang tersebar di dalam perairan biasanya. Sedangkan Volvox dia akan membentuk koloni uniseluler tapi berkelompok, ya, berkumpul-berkelompok. Kemudian Spirogyra akan berbentuk seperti benang, jadi sel-selnya akan seperti bentuk jaringan berupa benang dan berbentuk lembaran seperti daun, contohnya adalah ulva. Itu sekilas tentang protista yang bisa kita pelajari sampai saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.